Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Setelah aktor dan komedian senior Nasrullah atau yang lebih dikenal sebagai Mat Solar telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya pada Senin 17 Maret 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Bambu Apus Pamulang, Tangerang Selatan, siang ini, Selasa 18 Maret 2025, ini pun menjadi saksi bagaimana Mat Solar disemayamkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas, seperti apa rasa duka mendalam yang dirasakan keluarga pasca kepergian ayah 3 orang anak tersebut? Seperti apa pula keluarga menceritakan detik-detik Mat Solar menghembuskan nafas terakhirnya? Benarkah pula ada pesan terakhir dan kenangan yang tak pernah akan dilupakan terkait sosok yang sudah lebih dari 5 tahun berjuang untuk melawan penyakit stroke yang menggerogoti tubuhnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, langit Jakarta siang ini seolah ikut berkabung. Kelabu dan muram seakan menahan tangis yang tak tertahankan. Setelah kehilangan sosok legenda yang telah berkiprah di industri hiburan tanah air sejak tahun 1978 lewat teater komedi Betawi tersebut. Jenazah Nasrullah atau yang lebih dikenal sebagai Mat Solar dibaringkan dengan kain kafan putih yang membalut tubuhnya. Wajahnya tenang seperti orang yang sedang tidur lelap, tetapi tak akan pernah lagi terbangun. Jenazah pun mulai diangkat menuju peristirahatan terakhirnya. Tangis terdengar memecah keheningan. Istri dan anak-anak Mat Solar seakan berlari mencoba menggenggam kain kafan, seolah ingin menariknya kembali ke dunia. Langkah para pengantar jenazah terasa berat. Setiap langkah mendekatkan mereka menuju pada perpisahan yang abadi. Dan saat tanah mulai menimbun tubuhnya, suara sang istri pun terdengar lirih penuh duka. Semua yang hadir tak kuasa menahan air mata mereka. Hari ini dunia kehilangan seorang seniman besar, lebih dari sekedar aktor legendaris. Mereka kehilangan seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang menjadi sandaran hidup. Yang lempar musuh dulu. Yuk buka yuk. Buka jalan yuk. Buka jalan. Sampai. Rendahin dikit. Salah berarti kita. Oh enggak sih, nggak bener sini. Orang mau kasih Haidar ke sini kan. Teman-teman media agak munduran ya. Oke, munduran yuk. Allahu Akbar. Kita keluarga sudah bisa menghargai semua. Bukannya ada, tapi kan di tanah waktu.
Ya, berkiprah di industri hiburan tanah air sejak tahun 1978 lewat teater komedi Betawi, nama Mat Solar memang baru melesat di ranah hiburan tanah air setelah membintangi serial Bajai Bajuri di tahun 2002 silam. Di tengah karirnya yang menjulang, anak kelima dari 9 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Ali Siddiq dan Hajah Rosani ini tiba-tiba saja terserang stroke sejak tahun 2015 dan stroke berat di tahun 2018 serta sempat 3 kali terserang stroke lanjutan. Mat Solar tak banyak bicara, sejak stroke merenggut banyak dari dirinya. Ia lebih banyak diam, berbicara pun hanya sesekali dengan suara yang terbata-bata. Perlahan napasnya semakin berat, dada yang naik turun kini mulai melambat, hingga akhirnya berhenti pada satu hembusan panjang yang menggetarkan seluruh ruangan. Hari itu seorang legenda berpulang, bukan hanya meninggalkan layar kaca, tetapi juga meninggalkan orang-orang yang mencintainya dengan lubang besar di hati mereka. Lantas seperti ini pula saat keluarga, anak dan istri menceritakan detik-detik Mat Solar menghembuskan nafas terakhirnya. Sebenarnya meninggalnya itu sebenarnya udah di rumah ya, tapi jadi memang kondisinya ayah batuk gitu ya, batuk-batuk, terus kemudian akhirnya nggak sadarkan diri gitu. Setelah nggak sadarkan diri, habis itu kita coba bawa ke rumah sakit dan sudah dikonfirmasi. Jadi jam 9:30 itu kejadiannya, maksudnya sakitnya gitu, karena memang sakitnya ya sebenarnya biasa normal seperti biasanya gitu, memang batuk gitu karena memang ada infeksi di paru-parunya ayah gitu ya, dan memang udah di treatment dan selama ini treatmentnya juga alhamdulillah baik gitu, tapi ya memang Allah menginginkan hal yang lain gitu ya, Allah memang mau memanggil ayah ya, sehingga akhirnya pada saat 9:30 itu kita bawa ke rumah sakit dan dikonfirmasi di rumah sakit bahwa udah nggak ada. Mungkin udah sekitar 1-2 tahun ya treatmentnya juga. Efek dari stroke-nya mungkin apa gimana? Iya, memang sudah menyebar sih ya kemana-mana ya. Awalnya memang stroke gitu ya. Terus mulai dari stroke, habis itu banyak gejala-gejala lainnya gitu. Nggak ada komunikasi itu dari 2000, yang bukan nggak ada komunikasi sih, sebenarnya lebih tepatnya dia udah nggak bisa berbicara lagi gitu ya. Itu di tahun kalau nggak salah itu 2000, terakhir serangan stroke yang terakhir tuh 2022. Jadi stroke itu kan berkali-kali, dari start ayah tuh 2015, 2018, terus terakhir tuh 2022. Nah mulai dari situ tuh mulai banyak gejala-gejala, akhirnya dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi saya selalu coba datengin teman-teman ya kuliahnya ayah gitu ya, karena ayah ini cuma bisa ketawa nih sama teman-teman kuliah, sama teman-teman main sinetronnya doang gitu, sama kita susah nih gitu. Jadi terakhir siapa yang jenguk? Dari putranya Idam sedang di RSPI 2240 kasih kabar ke saya bahwa Bang Juri udah meninggal begitu, dan meninggalnya pukul 22.30 hari Senin 17 Maret 2025. Siang Senin 17 Maret itu saya kebetulan ada rapat sama Jasa Marga untuk membicarakan arus mudik. Tapi waktu saya masuk ke ruangan itu tiba-tiba kayak ada insight itu, tanyain tanahnya Bang Yuri gitu. Jadi orang lain bicara, bertanya, berpendapat soal arus mudik. Saya bilang saya mohon maaf, soal arus mudik sudah dibahas teman-teman. Saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa mempertanyakan kabar kasus tanahnya Bang Yuri yang sejak tahun 2019 sekitar 1.300 meter persegi begitu dianggap ada di dalam sengketa. Padahal saya dan keluarga itu sudah menelusuri kronologis dokumen, ada kwitansi jual beli, ada akta jual beli, ada hak alas bagi Bang Yuri, dan kemudian ada surat dari ahli waris yang menggugat itu bahwa tanah ini tidak dalam sengketa. Itu di Juli 2019. Keluarga hanya bisa mengingat kenangan-kenangan yang sempat terjadi di sana. Semua terasa cepat. Seorang pria dengan senyum khasnya kini tidak bisa lagi mereka lihat.
Lantas benarkah ada pesan terakhir dan kenangan yang tak pernah akan dilupakan terkait sosok yang sudah lebih dari 5 tahun berjuang untuk melawan penyakit stroke yang menggerogoti tubuhnya tersebut? Mengenang sosok Bang Juri semasa hidup seperti apa? Yang jelas pasti lucu lah ya. Gak usah ngomong juga dia udah lucu kok, diem aja udah lucu gitu. Kadang emang suka ngomel, tapi karena dulu itu ya waktu syuting dari mulai kita kenalan, casting berkali-kali untuk di Bajai Bajuri itu, kadang-kadang atau pulang syuting waktu itu saya belum punya mobil, Bang Juri supir taksi presiden taksi. Kalau inget dulu ada presiden taksi. Biasanya abang tuh ngebela-belain kalau pulang syuting agak malam gitu, dia nganterin saya untuk pulang ke kos-kosan gitu, baik banget. Sementara itu, hari ini dunia boleh kehilangan seorang komedian legendaris, Mat Solar. Tetapi bagi keluarganya dan mereka yang kehilangan kenangan, agaknya akan terus hidup dan menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Lantas, seperti apa kenangan Mat Solar di mata Rieke Diah Pitaloka alias Oneng? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Sementara itu, seperti diketahui, Mat Solar meninggal dunia Senin malam 17 Maret 2025 pukul 22.30 atau setengah 11 malam. Mat Solar meninggal dunia di usia 62 tahun dan meninggalkan 3 anaknya. Dan salah satu selebriti yang pertama kali mengetahui meninggalnya Mat Solar adalah rekannya yang kini beralih profesi menjadi anggota Dewan, Rieke Diah Pitaloka. Langsung bergegas datang ke rumah duka, Rieke tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ia menatap kosong ke depan, seakan pikirannya melayang kembali ke 2 dekade silam ketika ia masih menjadi Oneng dan berdampingan dengan Mat Solar sebagai Bang Bajuri di sinetron legendaris mereka. Dasar gua kerok banget lu. Mata Rieke berkaca-kaca dan ia pun kembali mengingat kembali perihal sosok yang semasa hidupnya pernah menjadi lawan mainnya itu. Setali 3 uang dengan Rieke, Said Bajuri pun mengingat kembali sosok yang banyak memberikan pelajaran kepada dirinya itu. Menurutnya, Bang Juri memang kerap dianggap galak karena perawakannya, tapi sebenarnya ia jauh dari kata tersebut. Ya, Bang Juri itu orangnya terkesan pemarah, tapi sebenarnya hatinya baik banget ya. Ait gimana? Bang Juri itu udah dianggap abang aneh, orang tua aneh, guru aneh. Aneh banyak belajar dari waktu Bajai, aneh banyak belajar dari Po Oneng, Bang Juri, almarhum emak, Ucup, semua ini. Itu yang dibilang tadi. Tampang sangar. Tapi sebenarnya hatinya baik. Jangan dicolek aja kalau Bang. Sebagai sosok yang pernah bekerja sama dengan almarhum Mat Solar selama kurang lebih 5 tahun dalam sepak terjangnya di sinetron Bajai Bajuri, Rieke Diah Pitaloka juga seakan mengenang kembali bagaimana kenangan yang selama ini tersimpan di sudut hatinya. Seiring menghabiskan waktu bersama di lokasi syuting, agaknya Mat Solar bukan hanya sebagai lawan main, tapi sebagai kakak, sebagai mentor, sebagai sosok yang selalu membuatnya nyaman dan aman di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan. Kini semuanya agaknya sudah tak lagi sama. Tak ada lagi seseorang yang diam-diam selalu memperhatikannya. Bang Juri mungkin telah pergi, tetapi kenangan tentangnya akan terus hidup dalam hati mereka yang pernah berbagi cerita dan tawa bersamanya. Selamat jalan, Bang Juri. Aduh,
banyak banget ya, karena kita hidup bertahun-tahun di studio syuting dan di situ kita ada ruang tunggu, kita banyak komunikasi. Mungkin 5 tahunan ya kita bareng gitu, Senin sampai hari Jumat itu ya udah. Saya jadi Oneng dan Bang Mat jadi suami saya gitu. Jadi ini kayak kehilangan suami. Kayak aduh Masya Allah, Masya Allah. Mohon doanya aja tadi untuk Bang Juri dan untuk keluarganya, dan juga semoga apa yang menjadi hak Bang Juri bisa kita perjuangkan bersama untuk segera dilunasi pembayaran tanahnya. Tuh tanahnya kalau mau lihat tuh udah dipakai jalan tuh orang tuh, jalan tol tuh. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, telah berjuang melawan penyakit stroke yang menggerogoti tubuhnya sejak tahun 2017, banyak yang tak menyangka Bang Juri tak lantas pasrah pada penyakitnya. Perjuangan Mat Solar ingin sembuh semasa masih hidup membuat keluarga dan sahabat terus mendoakan. Seperti ini perjuangan Mat Solar menurut keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Ya, perihal jodoh, rezeki, dan maut tentu merupakan rahasia dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, bisa dibilang perjuangan Mat Solar untuk sembuh dari penyakitnya pun terbilang tidak main-main. Dituturkan langsung oleh salah satu rekan Said Bajuri, kabarnya selain melakukan pengobatan medis, Mat Solar pun sempat mencoba pengobatan alternatif. Namun sayangnya kondisinya justru tidak makin membaik. Sang aktor hanya bisa terbaring dan duduk di kursi roda, bahkan mengalami kesulitan untuk berbicara. Dan di tengah stroke yang berulang kali menyerangnya, Mat Solar masih sempat menikahkan anak pertamanya, Itham Aulia, di salah satu hotel di Jakarta pada Oktober 2018 lalu. Suasana haru yang menyesakkan dada terjadi karena ayah mempelai pria harus duduk di kursi roda dalam kondisi stroke. Pernikahan yang semestinya memberi pemandangan membahagiakan justru terasa sendu. Lantas kini semua penderitaan yang dirasakan Mat Solar pun sudah tidak dirasakannya lagi. Selamat jalan Mat Solar. Ananda Itham Aulia bin Haji Nasrullah, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada anak kandung saya, Aliansi Kinanti binti Bono Kartiko Subari. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aliansi Kinanti binti Bono Kartiko Subari dengan mas kawin yang tersebut tunai. Mama Bahagia kita udah mengantarkan anak sudah menjadi sarjana, sekarang sudah kami menikahkan nih. Setiap orang punya keinginan untuk sembuh, tapi Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha. Itu aja. Semua pasti pengen begitu biasa.
dengan 10. Tapi ini adalah saya. Ini adalah nasib saya. Terima semua. Terima, itulah yang menyebabkan jiwa kita menjadi happy. Bahagia itu. Menerima. Bang Juri itu semangat buat sembuh itu sangat tinggi. Waktu itu Ane pernah juga awal-awal Ane sama Nurmala sempat nganterin ke rumah sakit Pondok Indah buat terapi. Kemauan buat sembuhnya Bang Juri Masya Allah tinggi. Terus nah dari situ berapa hari Ane lost contact sama Bang Juri. Terakhir kita kesini waktu acara apa gitu, ngumpul-ngumpul semuanya. Dan berapa kali kunjungan juga Ane nggak datang. Tapi Ane tetap nyari informasi sama teman-teman karena keluarga Bajai kan ada grup WhatsApp-nya. Jadi ya Ane cari informasi dulu sih. Jadi buat semangat sembuhnya sih Masya Allah. Cuman ya memang takdir menentukan lalu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.